Selanjutnya yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Asyik Mahabbatillah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Walid Abah Kiai Ihsanuddin Al-Badawi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'anillah sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, dan para orang-orang yang ditokohkan, dan juga para orang-orang yang menganggap dirinya sebagai tokoh, dan juga para orang-orang yang ingin dirinya disebut sebagai tokoh, yang semuanya yang saya hormati. Dan wabil khusus yang saya muliakan Syekhuna wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Salahuddin Humidul Irfan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu, tempat saya dulu numpang tidur, numpang liwet, numpang sampai gede. Dan juga tak lupa para alumni Kaliwungu yang tergabung ke dalam grup Himahku Nusantara Sejabotabek, yang alhamdulillah pada malam hari ini pada kumpul ngariung Pak Amprok jongkok hembak berbayaksa. Dan juga yang saya hormati pejabat pemerintah dari mulai sipil sampai militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Albana, yang barusan tadi nyambut disuruh setengah jam malah 5 menit katanya. Yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur, amin. Punya lurah kayak beliau enak, ngomongnya kalem, tegas, tinggi, gede, ganteng, nggak brongosan, nggak pelit, nggak marahan. Iya, nyari lurah mah jangan yang pelit, jangan yang emosian, yang baik. Dan juga yang saya hormati para hadirin, para ibu, para bapak, khususnya pengurus MWC, mau disebut gak ada. Para pengurus Nahdlatul Ulama MWC NU Cikarang Utara yang belum kelihatan,
baru 1-2 ekor yang ada. Dan juga para banom-banom NU, anak-anakku, GP Ansor, Banser, yang setiap saat, setiap hari, setiap waktu setia menemani. Dan juga laskar-laskar NU yang siap untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan menjaga negara Republik Indonesia. Dari Les Bumi, sahabat-sahabat Les Bumi, sahabat-sahabat PGN, sahabat-sahabat Pagar Nusa, terus para laskar Macan Ali, dan wabil khusus jamaah Asyik Mahabbatillah, anak-anakku yang aku cintai, yang aku sayangi, yang kadang mereka menyayangi aku lebih dari mereka menyayangi dirinya sendiri. Setiap saya haus, kadang mereka siap membawakan minum. Mereka setiap hari kadang setia berkumpul di Asyik Mahabbatillah dalam rangka untuk mengaji, minum kopi, dan nepakin nyamuk. Coba ibu bapak bayangkan, kalau seandainya saya nggak dibantuin oleh jamaah Asyik Mahabbatillah, nyamuk di rumah saya luar biasa banyaknya. Dan juga anak-anakku sekalian, santri-santri Asyik Mahabbatillah, dari mulai yang kecil, yang ikro, yang juz'ama, yang Al-Quran, dan yang sudah tahapan remaja, mudah-mudahan kalian semua menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus agama, generasi yang diidam-idamkan oleh para orang tua, generasi yang diidam-idamkan oleh para kami orang tua. Karena kalau bukan kalian nanti akan meneruskan perjuangan para orang tua, mau siapa lagi? Makanya sangat-sangat beruntung kalau bagi orang tua yang mempunyai anak, kemudian anaknya bisa dan mau mengikuti didikan para orang tua. Dan yang terakhir yang saya hormati, para tamu undangan, para tukang dagang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya dan dagangannya, tapi demi Allah saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Kalian silakan berdagang, kalau laku alhamdulillah, nggak laku jangan ngedumel. Dan yang terakhir, yang membuat hidup saya berwarna, membuat semangat saya selalu bergelora, darah saya selalu menghangat, adalah anak-anakku, para yatim piatu, dan juga para sahabat-sahabatku, para nenek-nenek tua, ibu-ibu jompo kaum duafa. Kalau bukan karena kalian semua, wahai anak-anak yatim dan ibu-ibu tua, mungkin saya males ngadain acara kayak gini. Karena apalagi musim pandemi kayak gini, protokolnya harus ketat, pakai masker, pakai ini, pakai itu, ini itu dan sebagainya. Cuman karena saya melihat kalian lah, maka saya tetap memaksakan diri untuk mengadakan acara, dibikin meriah. Itu formalitasnya. Hakikatnya rasa cinta ini, rasa cinta yang menggebu, rasa cinta yang terus menderu, rasa cinta yang membabi buta,
rasa cinta yang terus menggila, cinta untuk bertemu dengan sang kekasih hati Nabi Muhammad SAW, yang membuat saya dan para jamaah berusaha terus mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, walaupun di tempat lain kadang nggak mengadakan. Bukan berarti saya sok-sokan, tapi karena kalau sudah cinta susah. Tai lotok rasa coklat, walaupun demek kelihatannya mempesona. Jadi kadang kalau sudah cinta gila, lautan kan diseberangi, gunung kan didaki, jurang kan dituruni. Kadang nggak mikir belakangnya, domelin nama lurah, domelin nama polisi, belum resiko penyakit ini itu. Kalau udah cinta udah buta matanya, udah urusan belakangan. Makanya mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah merahmati, Allah meridhoi, sehingga Allah menjauhkan dari kita semua pada malam hari ini mara bahaya. Allah menjauhkan semua dari kita ini penyakit, baik penyakit yang kelihatan maupun penyakit yang gak kelihatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan sepulang dari sini nanti, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, baik musibah dunia maupun musibah akhirat, sehingga kita hidup bisa sehat, waras, bahagia, mati husnul khotimah, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang indah. Amin ya robbal alamin. Itu baru penghormatan doang. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada paduka alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk dalam golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini dimulai dari tadi pagi kami sudah melaksanakan peringatan-peringatan, dari mulai peringatan yang kecil sampai peringatan yang agung. Tadi pagi kami mengadakan peringatan Hari Santri Nasional di sini. Dan pada malam hari ini kami sekaligus mengadakan peringatan agung, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena kedua peringatan ini ada sangkut pautnya. Dengan kita menjadi santri, kita akan kenal dengan keagungan Rasulullah SAW. Dan dengan menjadi umat Rasulullah, maka kita nggak bakal bisa lepas dari santri dan kiai. Karena para santri, para kiai, walaupun di zaman Orde Baru dilupakan, di zaman Orde Baru bahkan gak diajarkan di kurikulum sekolah, yang ditulis di sekolah SD, di PSBB, pahlawan-pahlawan itu hanya para tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama, yang bukan dari kalangan santri kiai, yang bukan dari kalangan pondok-pondok pesantren, yang ditonjolkan dari kalangan-kalangan militer, dari kalangan-kalangan para bangsawan, para pejabat, para raja-raja. Sementara para kiai, para santri tidak ditonjolkan. Makanya alhamdulillah semenjak zaman Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2015,
diresmikan Hari Santri Nasional sebagai penghargaan kepada para santri dan kiai yang telah turut menumpahkan banyak darah dan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan diakui dan gak diakui pahlawan-pahlawan berikutnya, dan yang mengelola negara berikutnya adalah murid-murid mereka, murid-murid para santri, para kiai. Dulu tatkala Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945, satu bulan kemudian Inggris, tentara Inggris yang disebut NICA, NIHA. Dia diperintahkan oleh Hindia Belanda untuk mengontrol pasca kemerdekaan RI dari penjajahan Jepang. Tapi ternyata di belakangnya ditumpangi oleh Belanda, maka disebutlah tentara sekutu Inggris ditumpangi Belanda. Tujuannya untuk mengamankan kerusuhan setelah Jepang hengkang kalah. Ternyata malah dia sendiri yang bikin recok lagi karena ingin menjajah lagi. Semenjak datangnya tentara sekutu tanggal 19 September 1945, maka Indonesia yang sudah merdeka bergejolak lagi, kisruh lagi, dan tidak ada pergerakan yang memulai. Maka Soekarno pusing dan bingung harus kemana curhatnya. Maka beliau curhatlah kepada Mbah Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Maka tepat pada tanggal 22 Oktober 1945, satu bulan setelah Soekarno curhat, maka dikeluarkanlah fatwa resolusi jihad, yang mana isinya setiap kaum muslimin muslimat, baik lanang baik wadon, tua maupun muda, wajib untuk membela tanah air dari tekanan sekutu. Hukumnya wajib bagi yang jaraknya kurang dari 94 kilo, dan hukumnya fardu kifayah bagi yang jaraknya lebih dari 94 kilo. Setelah keluar fatwa resolusi jihad, maka dampaknya begitu dahsyat. Para pemuda khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Jawa Barat dan semua bergerak, kemudian berkumpul bersatu melawan. Maka mulailah terjadi perlawanan demi perlawanan, sampai kemudian puncaknya terbunuhlah jenderal Inggris yang bernama Malabi. Maka marahlah tentara Inggris, maka kemudian diseranglah Surabaya besar-besaran. Meletuslah perang terbesar pada tanggal 10 November di Surabaya, maka diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dari situlah mengambil peringatan Hari Santri Nasional. Karena semenjak meletusnya perang 10 November, kemudian kesininya mereka pada keder. Belanda mulai keder, Jepang kapok, Inggris ciut nyalinya. Bahkan tentara-tentara sekutu yang dari luar mulai berpikir 1000 kali kalau mau menekan dan menyerang Indonesia, karena di dalamnya banyak pasukan berani mati, yaitu para santri dan kiai yang bersatu bahu-membahu dengan para tentara Republik Indonesia. Berapa ribu, berapa juta santri yang gugur di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sangat patut dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Bahkan masih kurang, kalau bisa para pejabat, para konglomerat yang menikmati harta negara ini, mereka harus pada jarah ke makam-makam para santri dan para kiai. Rasul diperingati hari kelahirannya karena membawa berkah buat alam semesta.
Kalau bukan karena beliau nggak bakal ada kita. Kalau bukan karena beliau Allah nggak ciptakan langit bumi alam semesta. Laulaka ya Muhammad la khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam ini. Tiba-tiba kita nggak bersyukur. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang mengagungkan, kadang-kadang diomelin. Bid'ah sesat. Bukan bid'ah sesat, Paul. Emang lu mendasar pelit, nggak mau keluar modal. Ada orang memuludan sesat, ya emang kagak mau keluar duit. Muludan itu pakai duit, ngundang mau balik pakai duit, nyewa sound panggung pakai duit, ngasih snack pakai duit, ngasih makan pakai duit, belum santunan pakai duit. Makanya lo karena pelit nggak mau keluar duit, maka bid'ahnya bid'ah. Pelit bukan bid'ah. Bilang aja kalau pelit, nggak usah ngomong bid'ah. Makanya kalau ada orang di sini Cikarang Kota nih yang masih bilang maulid bid'ah, Rajab bid'ah, berarti dia adalah orang pelit, merengkel, jahe. Itu orang yang kayak gitu hidupnya kudunya dulu di zaman teh kotok di Lebuan, jangan zaman sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Dapat pahala. Kalau yang gak dapat pahala itu kalau Allahu Akbarnya nyari nasi bungkus itu gak dapat pahala, kagak. Kalau Allahu Akbarnya kita cari keberkahan, dapat pahala. Allahu Akbarnya di masjid, di musola, di rumah, di kamar khusus, di pengajian, boleh. Yang penting jangan Allahu Akbarnya di jalanan. Jangan Allah dibawa ke jalanan. Allahu Akbar di masjid, di musola, di rumah, di kamar pribadi, tempat pengajian, di pondok pesantren. Bagus. Allahu Akbar di jalanan, penting kalau kakinya nggak nginjek tai lotok. Coba kalau kakinya nginjek tai lotok atau celananya ngompol. Rasul diperingatin karena dia lahirnya membawa rahmat buat alam semesta. Makanya diperingatin. Karena dengan Rasul lahir, jangankan manusia, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang semua seneng semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Kiai, silakan duduk yang manis ngopi. Tolong golek merah, siapkan kopi yang terenak, tambah susu. Jangan lupa rokoknya. Ini guru kita bersama Kiai Haji Atin Hayatin. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية. Tatkala Rasul dilahirkan, semua merasa senang, semua merasa bergembira, bahkan laut-laut yang ada di lautan, ikan bukan laut-laut, lauk maksudnya, ikan-ikan kecil yang ada di lautan, termasuk terumbu-terumbu batu karang, termasuk binatang-binatang melata, semua merasa senang, merasa bergembira, merasa bersuka cita dengan lahirnya Rasulullah. Nah kita manusia nggak mau memperingati, pelit. Terus kenapa kalau kita nggak usah diperingati? Karena kelahiran kita belum tentu bawa berkah. Jadi kalau kita yang diperingatinya adalah kematian kita, betul nggak Beb? Ahlan wa sahlan habibku, sayangku, cintaku, kasihku. Silakan cari kopi yang terenak. Golek merah, tolong kasih rokok yang. Allahu Akbar Beb. Kalau kita hidup kita, lahir kita nggak usah diulang tahunin.
kematian kita ulang tahunin. Karena siapa tahu kematian kita membawa berkah. Yang tahlil pada dapat berkat. Yang punya hutang sama kita pada lunas. Atau orang udah nggak gedek kalau kita nggak ada, makanya diperingati, dihaulin. Jangan sok-sokan, kalau kita nggak usah diperingati hari kelahirannya. Yang diperingati adalah hari kematian kita setiap tahun, yaitu yang disebut haul. Karena doa haul itu 1 tahun bisa untuk mencukupi sampai tahun depan. Makanya bagi para bapak, para ibu yang mampu, kalau orang tuanya sudah meninggal, haulin setiap tahun. Jangan maksain kalau kita nggak mampu, anak kita lahir apalagi anaknya 8, kalau 1 anak ulang tahun berarti 1 tahun 8 kali ulang tahun, belum bininya pengen ulang tahun, belum emaknya neneknya ulang tahun, bisa-bisa bandak kalian buras buat ulang tahun mulu. Bukannya nggak boleh, boleh tapi nggak usah. Yang terakhir, marilah kita aplikasikan hari santri dan maulid Nabi yang sudah sama-sama kita peringati pada hari ini, dari mulai pagi sampai malam. Kita aplikasikan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, agar hidup kita sesuai selaras dengan hikmah, sesuai selaras dengan akhlak santri, akhlak kiai. Agar hidup kita sesuai, minimal belajar sesuai dengan akhlak Nabi. Karena Nabi itu emang contoh buat kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Jadi kita gak usah nyontoh yang lain, contoh Rasulullah. Caranya pelajari, tarikh-tarikhnya banyak di dalam qasidah-qasidah, burda-burda tentang sifat-sifat Rasulullah. Kita pelajari, kita contoh beliau, keramahannya, kesopanannya, kesabarannya, kelembutannya, keikhlasannya, sidik, tablik, amanah, fatonanya. Kita pelajari, kita contoh, kita aplikasikan dalam diri kita dan juga keluarga kita, baru kemudian ke masyarakat kita. Maka insya Allah kalau kita mengikuti napas santri, kita mengikuti akhlak Rasulullah, maka hidup kita akan diperingati bukan cuma setiap tahun, mungkin setiap minggu, setiap hari oleh para penerus kita nanti. Kalau kita bisa mengaplikasikan hari santri ke dalam diri kita, hidup kita bisa bergaya, berakhlak, berhati seperti santri dan kiai. Akhlak kita bisa seperti akhlaknya Kanjeng Nabi, maka kita pun nanti kalau sudah nggak ada akan diperingati bukan cuma setiap tahun, mungkin bisa setiap minggu, bahkan mungkin bisa setiap hari oleh para penerus kita. Tapi kalau kita cuma omdo, mulut doang, sementara tingkah laku kita, akhlak kita jauh dari santri, jauh dari perilaku Nabi, maka bisa jadi kita akan dibenci oleh para penerus kita. Yang terakhir bagi anak-anakku, hai para yatim piatu, rajinlah kalian mencari ilmu. Karena kalau kalian mencari ilmu itu nggak habis. Kalau kalian cuma mencari amplop, mencari sembako, besok juga habis. Rajinlah kalian mencari ilmu agar kalian nanti akan menggantikan para penerus-penerus yang sekarang sudah pada tua. Nanti kalian yang akan menyantuni para anak-anak yatim selanjutnya. Kalau nenek-nenek, ibu-ibu tua mah biarkan, udah terlanjur tua, taruh di ulur-ulur juga waktunya, yang gak bakal berubah, paling gitu-gitu aja. Yang wajib kita pikirin adalah para anak-anak yang masih kecil, sekolahkan, suruh ngaji. Jangan sampai kayak kemarin mau ada acara hari santri, tiba-tiba bendera dirusak sama bocah-bocah kutu-kupret. Tiang benderanya ada yang mata-matain, pas dicari di Uber ternyata bocah-bocah kecil, rambutnya pirang, jelek,
Mau dilaporin polisi, mau diborgol nggak tega, saya lepasin. Tiang bendera dipatah-patahin. Makanya saya prihatin. Itulah anak-anak yatim yang sesungguhnya. Karena al yatim itu aslinya adalah man laisal ilmi wal adab. Jadi yang anak yatim yang sesungguhnya, anak yatim lahir batin itu adalah anak-anak yang nggak punya ilmu dan nggak punya adab. Itulah al yatim yang sesungguhnya. Karena ibu bapaknya sudah dianggap mati. Karena kalau dia masih punya ibu, masih punya bapak, mungkin diajarin. Maka jagalah anak-anak kita. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit, singkat, padat, ada yang bisa untuk menjadikan renungan, terutama dengan peringatan Hari Santri. Mari jadikan anak-anak kita sebagai santri. Kalau nggak sekolah, pondokin. Akhirnya saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.